Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Azkia dan rekan saya Hendra Wijaya akan mempresentasikan tentang krisis pengelolaan dan merek serta bukti untuk konsep siklus hidup produk. Pertama, krisis pengelolaan dan merek. Apabila diibaratkan krisis merek yaitu sebuah ujian, maka jika bisa bertahan atau lulus dalam ujian, maka kedepannya akan lebih baik. Dan sebaliknya, jika tidak bisa mengikuti ujian atau tidak lulus, maka akan semakin buruk. Selanjutnya, manajer pemasaran harus menganggap krisis merek suatu hari nanti akan muncul. Semua makanan, Taco Bell, JetBlue, dan mainan, serta merek makanan piaraan mengalami krisis merek yang berpotensi melumpuhkan dan Merrill Lynch dan Citi yang mengguncang dengan peminjaman skandal yang mengikis kepercayaan konsumen. Jika di Indonesia ada skandal Lion Air, yaitu tentang seks, dan itu penyebab terjadinya krisis merek terhadap Lion Air. Selanjutnya, dampak meluas pada krisis merek. Pertama, kehilangan penjualan. Jelas, jika tidak ada kepercayaan dari konsumen, maka penjualan akan hilang. Yang kedua, mengurangi efektivitas kegiatan pemasaran untuk produk. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas terhadap aktivitas pemasaran saingan. Yang keempat, mengurangi dampak dari aktivitas pemasaran perusahaan terhadap merek yang bersaing. Pada umumnya, perusahaan, merek, dan citra perusahaan yang lebih kuat, khususnya kredibilitas dan kepercayaan semakin besar. Kemungkinan perusahaan dapat bertahan menghadapi badai. Namun, persiapan yang seksama dan program penanganan krisis yang dikelola dengan baik juga sangat penting. Semakin lama firma itu bereaksi, semakin besar kemungkinan konsumen dapat membentuk kesan negatif dari liputan media yang tidak menyenangkan atau dari mulut ke mulut. Mungkin lebih buruk lagi, mereka mungkin menemukan mereka tidak menyukai merek setelah semua dan switch permanen atau pergantian permanen. Mengatasi problem dengan hubungan masyarakat dan mungkin iklan dapat membantu menghindari problem-problem tersebut. Pada tahun 1994, Perrier dipaksa menghentikan produksi di seluruh dunia dan mengingat semua produk yang ada sewaktu jejak benzena, karsinogen yang dikenal, terdapat dalam jumlah yang terlalu banyak dalam air botol. Selama berminggu-minggu berikutnya itu memberikan beberapa penjelasan yang menciptakan kebingungan dan skeptisisme. Mungkin lebih merusak, produk tidak dipasarkan dalam kurun waktu yang lebih dari 3 bulan. Terlepas dari lelang ulang yang mahal yang menampilkan iklan dan promosi, merek itu berjuang untuk mendapatkan kembali saham pasar yang hilang. Dan setahun kemudian penjualan kembali kurang dari setengahnya. Pergaulan kemurnian utamanya tercoreng, sedangkan Perrier tidak ada artinya. Konsumen dan pedagang eceran telah menemukan pengganti yang memuaskan, dan merek itu tidak pernah pulih. Akhirnya itu diambil alih oleh Nestlé SE. Semakin tulus tanggapan perusahaan dan pengakuan publik atas dampak yang menimpa konsumen dan kerelaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, semakin kecil pula kemungkinan konsumen akan membentuk atriap-atriap yang negatif. Ketika para konsumen melaporkan bahwa menemukan pecahan kaca dalam beberapa tampayan dari Gerber, makanannya yang masih bayi berupaya meyakinkan masyarakat tidak ada masalah dalam pembuatannya, tetapi dengan kukuh menolak untuk menarik produk dari toko. Setelah pasar saham merosot dari 66% menjadi 52% dalam beberapa bulan,
Seorang pejabat perusahaan mengakui, tidak mengambil makanan bayi kami dari rak menunjukkan bahwa kami bukan perusahaan yang peduli. Konsep PLC membantu pemasaran menafsirkan dinamika produk dan pasar, menyelenggarakan perencanaan dan kontrol, serta memperkirakan. Suatu penelitian baru-baru ini di atas 30 kategori produk menemukan sejumlah temuan menarik mengenai PLC. Baik, di sini ada tabel 6.10 yang menunjukkan karakteristik dan tujuan pemasaran dalam PLC. Ada beberapa poin di sini yang ingin saya jelaskan, yaitu tahap introduction atau tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini adalah tahap awal di mana ciri-cirinya biasanya penjualannya rendah, labanya negatif atau mungkin masih bisa dibilang masih sedikit, pesaingnya masih sedikit, dan lain-lain. Growth ini adalah tahap periode pertumbuhan. Di growth ini labanya sudah mulai tinggi, penjualannya sudah mulai meningkat dengan cepat, pesaingnya juga meningkat, dan biasanya sih memaksimumkan pangsa pasar. Oke, selanjutnya ada maturity atau tingkat kedewasaan. Maturity ini sudah mulai menunjukkan grafik turun dan naik karena barang sudah diterima di tangan konsumen. Dan yang terakhir ada decline atau penurunan. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan ya. Penurunan mulai dari penurunan laba, penurunan penjualan, dan lain-lain. Ada beberapa strategi yang kiranya bisa untuk diterapkan. Yang pertama ada di tahap perkenalan. Ada 4 strategi pemasaran yang dapat dilakukan dalam tahap perkenalan ini. Yang pertama, strategi peluncuran cepat, strategi peluncuran lambat, strategi penetrasi cepat, dan strategi penetrasi lambat. Baik, selanjutnya ada strategi untuk tahap pertumbuhan. Yang pertama ada perusahaan meningkatkan kualitas produk. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan bisa menambahkan model-model baru dan produk-produk penyerta. Yang ketiga, perusahaan bisa memasuki segmen pasar baru. Dan yang terakhir adalah perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga di lapisan berikutnya. Oke, selanjutnya ada di tahap pendewasaan atau maturity. Ada 3 hal yang bisa dilakukan, 3 strategi yang bisa dilakukan untuk tahap maturity ini. Pertama ada modifikasi pasar, modifikasi produk, dan modifikasi bauran pemasaran. Oke, yang terakhir ini ada tahap penurunan. Ada 3 strategi juga yang dapat dilakukan. Strategi yang dapat dilakukan salah satunya adalah mengidentifikasi produk lemah. Selanjutnya ada menentukan strategi pemasaran yang harus segera dilakukan. Dan yang terakhir adalah keputusan penghentian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan teman saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.